Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam perkuliahan daring dalam jaringan. Hari ini atau video ini kita akan membahas tentang pengantar ilmu kalam, yang mana diharapkan dari video kali ini jenengan semua bisa memahami secara implisit tentang bagaimana ilmu kalam itu dimulai dan bagaimana ruang lingkup dari ilmu kalam. Oke, kita langsung ke slide yang pertama, yaitu pengantar ilmu kalam. Bahwa ilmu kalam ada dalam lingkup Islam. Yang kita tahu bahwa lingkup Islam ada 3 konsep besar di dalamnya. Ada akidah, ada ibadah, dan ada muamalah. Nah, ilmu kalam nanti ada ranah akidah. Di dalamnya ada iman, Islam, dan ihsan. Iman itu adalah secara garis besar secara teologi. Islam mungkin nanti cabangnya ada dalam fikih, kemudian ihsan ada pada ranah tasawuf. Jadi antara tasawuf dan ilmu kalam tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kemudian konsep yang kedua adalah ibadah. Di dalamnya ada ibadah mahdhah dan ada ibadah ghairu mahdhah. Kemudian konsep besar lainnya ada dalam muamalah. Di dalamnya ada ijarah, tijarah, ada ujrah, dan ada be', dan macam-macam dari ilmu muamalah. Jadi dalam ilmu kalam itu masuk ke dalam ranah akidah atau ranah kepercayaan, keyakinan seseorang terhadap Tuhannya atau terhadap agamanya. Kita tahu bahwa semasa Kanjeng Nabi ataupun ba'da Kanjeng Nabi wafat, ada beberapa yang saya namai Futuhat Islamiyah, beberapa perjalanan-perjalanan panjang misi dakwah Kanjeng Nabi di dalam memperlancar dalam berdakwah dalam Futuhat Islamiyah. Ada yang pertama, tentu saja dakwahnya mulai dari keluarga Kanjeng Nabi, Bani Quraisy, Bani Nadhir, kemudian Qunaiqah dan Guzairah. Jadi dakwah pertama kali Kanjeng Nabi ya, di dalam Bani Quraisy itu terjadi pada tahun 3 sampai 6 Hijriah. Kemudian ada lagi perang besar, perang Badar. Itu ada dalam tahun 3 Hijriah atau 2 Hijriah. Ada perang Uhud, ada perang Khandaq, ada perang Mut'ah, ada Haji Wada. Dari sekian banyaknya yang saya sebutkan tadi, maka umat Islam hari demi hari, waktu demi waktu semakin panjang atau semakin banyak. Jadi semakin banyak umatnya, semakin tersebar di beberapa wilayah. Karena itu tadi, karena Islam mengalami terbukanya misi dakwahnya sampai keluar kota Mekah dan Madinah. Kemudian ada juga perang Yamuk pada tahun 13 Hijriah. Ada perang Andalusia. Ini pasca Kanjeng Nabi wafat atau sedo. Ada perang Andalusia tahun 27 Hijriah. Ada perang Sin. Ada perang Konstantin pada tahun 43 Hijriah. Ada perang Romawi dan juga ada perang Tariq bin Ziyad. Jadi pasca Kanjeng Nabi wafat atau setelah nubuah kenabian, umat Islam mengalami ekspansi besar-besaran. Umatnya sudah jutaan dan kemudian misi dakwahnya sampai
ke negeri Sam, sampai ke Persia, sampai ke Roma, sampai ke Eropa, Spanyol. Jadi misi kenabian atau pasca Nabi wafat itu berjalan dengan mulus. Nah, adanya futuhat Islamnya ini, maka mau nggak mau dakwah Islam itu berbenturan dengan budaya setempat, berbenturan dengan budaya setempat. Misalkan, contoh saja di negara Persia ya, contoh saja di negara Persia. Di Persia sudah terjadi atau sudah secara keyakinan mereka menganut Zoroaster atau memuja api. Kemudian di Romawi juga ada apa namanya Vatikan. Di Turki juga sudah ada beberapa pemahaman-pemahaman seperti Mu'tazilah, kemudian menekankan Mu'tazilah, kemudian memasukkan unsur Turki. Kemudian di India juga ada Al-Hajjaj, ketuanya adalah sakta, astronomi, dan reinkarnasi. Jadi agama, budaya, dan filsafat mau nggak mau saling terisi atau saling berbenturan. Maka ketika agama ini berbenturan dengan budaya ataupun sudah masuk dalam ranah budaya dan filsafat, maka ada beberapa pemahaman-pemahaman yang berbeda. Mungkin di Persia dan di Romawi berbeda pemahamannya dengan di Turki. Di Turki mungkin berbeda lagi pemahamannya dengan di India. Dan juga Islam pun berbeda-beda dengan masuknya agama dan budaya ini. Contoh saja di Indonesia ada Islam Nusantara misal. Ya. Jadi setiap ada agama dan budaya masuk, maka akan ada ciri khas tersendiri dari agama, kemudian dari negara yang berbeda. Jadi bayangkan, kalau satu ayat ataupun satu Quran itu pasti ditafsiri ataupun ditangkap oleh berbeda negara, pasti berbeda-beda. Dan inilah yang menyebabkan banyak aliran-aliran ataupun banyak pemahaman-pemahaman yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan ini juga secara hadis juga dikancangkan Kanjeng Nabi dulu sebelum Kanjeng Nabi wafat. Hadis ini disampaikan oleh Abi Hurairah. Katanya, kata Kanjeng Nabi, qala Rasulullah SAW, iftaraqat al-yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan. Iftaraqat telah berpecah belah al-yahudu, orang-orang Yahudi, ala ihda wa sab'ina, 71 firqah atau golongan. Waftaraqat an-nasara ala isnataini wa sab'ina firqatan. Dan berpecah belah orang-orang Nasrani atas 72 golongan. Ini hadis Nabi ya, hadis iftiraq atau golongan-golongan. Wasataftaraku ummati ala salasin wa sab'ina firqatan. Jadi kata Nabi, nanti umatku juga akan terpecah belah dalam 73 golongan. Jadi hadis iftiraq ini ya mengatakan bahwa nanti umat Kanjeng Nabi akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Terus kata-kata Kanjeng Nabi apa? Kulhum finnar illa millatun wahidatun. Qalu ya Rasulullah, wa mal millatul lati tataghallab wa al jamaah. Katanya Nabi, kulhum finnar, semuanya itu masuk akan ada masanya ke dalam neraka. Illa millatun wahidatun, kecuali satu golongan atau satu agama yang utuh. Terus ditanya, apa itu Kanjeng Nabi? Wa mal millatul lati tataghallab. Katanya Nabi, wahia al jamaah. Wahia al jamaah. Golongan yang selamat atau yang unggul itu dia yang berjamaah ataupun tafsirannya beberapa ulama ahlu sunnah wal jamaah. Jadi dari hadis tersebut dan kemudian dilihat
dari berbagai macam aspek pada kemasukan agama, budaya, dan filsafat, ya. Jadi terbuktilah ataupun nantinya akan ada beberapa kelompok. Nah, nanti di sini masuk namanya ilmu kalam atau ilmu yang membahas tentang kelompok-kelompok tersebut atau aliran atau pemahaman tersebut. Dan itu dimulai pada sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada saat wafatnya Nabi Muhammad SAW tidak ada beberapa golongan yang tidak percaya bahwa Nabi Muhammad wafat. Atau bahkan ada kelompok-kelompok yang menganggap bahwa Nabi Muhammad tidak wafat, tapi dia ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana ditariknya Nabi Allah Isa alaihissalam. Itu dari Nabi wafat saja sudah terjadi ikhtilaf atau pertentangan. Kemudian mulai setelah Nabi wafat, siapa yang akan menggantikan Nabi? Itu juga terjadi ikhtilaf. Apakah dari kaum Muhajirin ataukah dari kaum Ansor? Maka dari wafatnya Nabi Muhammad SAW, bahkan sampai sekarang juga terdapat ikhtilaf ulama yang nanti notabene akan terjadi beberapa perpecahan dalam aliran pemahaman. Kemudian ada juga penolakan zakat ketika di masa Utsman bin Affan. Yang ada beberapa golongan yang menolak zakat, administrasi zakat di masa khalifah. Kemudian ada munculnya nabi-nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzdzab. Kemudian terbunuhnya Utsman bin Affan. Kemudian perang saudara, perang Jamal, dan perang Siffin. Jadi ikhtilaf ulama, ikhtilaf umat itu sudah ada sejak Nabi wafat, Nabi Muhammad SAW wafat. Dan nanti ini akan berakar atau bersumber kepada aliran-aliran yang menjamur pada saat sekarang ini. Ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada Jabariyah dan Qadariyah, ada Mu'tazilah dan Murji'ah, ada Syiah dan Sunni, ada Khawarij. Ya. Jadi ini yang saya sebutkan ada hanya beberapa saja. Ya. Akibat dari beberapa ikhtilaf umat tersebut, kemudian juga sangat sepadan dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW daripada hadis iftiraq tadi. Hadis mengatakan bahwa iftaraqat al-yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan wa iftaraqat an-nasara ala isnataini sab'ina firqatan wa sataftaraku ummati ala salasin wa sab'ina firqatan. Jadi hadis ini sudah jauh-jauh hari dikatakan oleh kanjeng Nabi Muhammad bahwa nanti umatku akan berkelompok menjadi 73. Terus siapa yang benar? Wahiyya al-jamaah, dia yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kira yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ini hanya pengantar saja. Ini hanya pengantar saja. Nanti di pertemuan lain atau di video yang lainnya kita akan membahas secara gamblang dan jelas satu persatu aliran tersebut. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.